Baik, puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Penderitaan Orang Benar. Ini adalah merupakan bagian yang sulit ya dalam kehidupan kita manusia. Tetapi bagaimanapun juga setiap orang, setiap kita akan mengalaminya. Bagaimanapun juga setiap orang, setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya penderitaan. Tidak bisa tidak ya. Namanya manusia hidup di dunia pasti lewati proses yang namanya penderitaan. Mari kita akan sama-sama belajar dari satu poin firman Allah. Kita belajar tentang penderitaan orang benar. Kita belajar bagaimana orang benar sikapnya dalam menghadapi penderitaan ya. Kita baca sama-sama saja, kita baca dua ayat ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ayat yang barangkali tidak asing buat kita ya. Sering kita baca dengar ayat ini. Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Mari sama-sama kita baca 1, 2 dan 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya percaya ketika saudara membaca judul tadi, mendengar judul tadi yang barusan saya sampaikan sama saudara, atau ada lihat judulnya di screen, munculkan judulnya. Kita bicara tentang satu pokok tema firman Allah tentang penderitaan orang benar. Dengar judulnya saja ya, baca judulnya saja, penderitaan orang benar. Anda pasti langsung bertanya-tanya. Dalam pikiran kita, hati kita langsung bertanya-tanya, mengapa orang benar menderita? Iya kan? Baca judul, dengar judul penderitaan orang benar, pasti langsung muncul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa orang benar itu menderita? Dan menurut saya, kalau saya baca Alkitab, bukan cuma kita yang bertanya-tanya mengapa orang benar menderita. Nanti kalau kita baca dalam kitab Habakuk, saudara, pada pasal yang saya tunjukkan sama saudara, Habakuk pun juga bertanya, mengapa orang benar menderita? Bukan cuma Habakuk. Saya temukan yang namanya Daud juga, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, ketika dia nyawanya terancam, ketika situasi hidupnya penuh penderitaan, seorang Daud, a man of worship pun, seorang penyembah Tuhan pun, dia bertanya loh kepada Tuhan, kenapa aku hadapi penderitaan semua ini? Bahkan salah satu penulis kitab Mazmur yang bernama Asaf pun bertanya kepada Tuhan, sampai dia berkata, kakiku hampir tergelincir, terpeleset. Lihat orang fasik gemuk dan segar. Mereka tidak punya persoalan, mereka tidak punya penderitaan. Asaf pun bertanya kepada Tuhan, kenapa orang benar menderita? Ayub juga sama. Ayub pun bertanya seperti itu. Dalam kesalehannya, ya kan, dalam ketaatannya pada Tuhan, dalam takut akan Allah, kejujurannya, menjauhi kejahatan, dalam rangka hidup kudus itu pun dia menderita, menghadapi masalah. Ayub juga bertanya kepada Tuhan, kenapa aku alami penderitaan seperti ini? Ayub itu keras komplainnya sama Tuhan, mengapa aku menderita dalam keadaan seperti ini? Dalam hidup kebenarannya itu. Bukan cuman Anda, bukan cuman saya, kita semua. Tokoh-tokoh Alkitab yang saya barusan tunjukkan sama saudara, semuanya bertanya-tanya, mengapa orang benar menderita gitu. Mari kita akan sama-sama belajar bagaimana tentang penderitaan orang benar ini, menghadapi penderitaannya. Saya mau tunjukkan dulu bagian ini sama saudara. Coba lihat gambar ini saudara ya. Nabi Habakuk ini dia melayani Tuhan pada masa Raja Yoyakim itu memerintah.
Anda tentu bertanya, siapa itu Raja Yoyakim? Raja Yoyakim ini Raja Israel, tetapi jahat itu catatannya. Kejam dia. Dia penindas. Jadi begini, rajanya saja jahat sekali. Lalu para pembesar kerajaan, pejabat-pejabat tinggi kerajaan jahat sekali juga. Sama juga. Dan anehnya pada masa itu, rakyat Israel pun yang dipimpin oleh pembesar raja yang jahat, oleh semua pejabat-pejabat kerajaan yang jahat, rakyatnya pun ikut jahat sekali. Apa yang terjadi? Nanti kalau kita baca dalam ayat ini, orang benar itu ditindas, orang benar itu dikepung, mereka diinjak-injak kehidupannya, tanahnya diserobot, dirampas, janda-janda ditindas, yatim piatu ditindas. Itu kayak di jalan-jalan terjadi kekerasan. Orang-orang benar dianiaya. Orang benar, orang yang takut akan Tuhan dikepung sama orang fasik, ditindas sama orang fasik. Itu kayak ada pengadilan di pinggir jalan. Habakuk sampai sepet matanya melihat, sampai dia berseru berteriak kepada Tuhan, sebab orang benar dianiaya, orang benar ditindas, tanahnya diserobot. Sampai kapan Tuhan? Coba Anda lihat ya, saya tunjukkan saja. Sampai Habakuk ini ngomong sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Coba kita baca dulu ayat ini saudara ya. Saya baca pelan-pelan sambil saya terangkan pendek-pendek ya. Dikatakan begini, Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan? How long of Lord? Kata yang namanya Habakuk. Berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, ya kan? Tetapi tidak kau tolong. Habakuk meskipun nabi, beda tipis lah sama kita. Ketika kita lihat aniaya, ketika kita melihat kita tertindas menderita, ini memang penderitaan. Di ayat yang pertama tadi yang kita baca, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, penderitaannya sampai gagal panen, kambing domba, lembu sapi terhalau dari kurungan, tidak ada dalam kandang. Kambing domba, lembu sapi itu perjanjian lama, di masa itu simbol kekayaan, simbol harta, simbol uang. Uang pun habis, kekayaan pun tidak punya, tidak ada. Gagal panen, dikatakan sawah-sawah, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sawah yang sudah digarap dengan baik itu ternyata gagal juga, menderita mereka. Secara pangan menderita, nggak punya, uang nggak punya lagi, lalu ditindas, tanahnya diserobot. Itu terjadi pada masa Raja Yoyakim memerintah umat Israel. Kasihan orang benar. Kita bicara bagaimana orang benar mengalami penderitaan di masa itu. Kita nggak bicara berkat. Saya mau bicara sesuatu yang sulit dalam kehidupan orang benar. Tapi penting kita bicara duduk bersama ini. Kenapa? Toh kita juga akan mengalami namanya penderitaan, supaya kita bisa bersikap benar ketika persoalan datang menimpa kita. Seringkali sikap kita seperti Nabi Habakuk. Ketika kita ditindas oleh masalah, kita pun berteriak, kita pun berkata begini, berapa lama lagi Tuhan ini penindasan? Aku berteriak minta tolong, tapi tidak Engkau tolong. Berapa lama lagi Tuhan selesai masalah ini? Kapan menangnya Tuhan? Kapan kelegaannya Tuhan? Itu kan suara kita kepada Tuhan. Itu kan doa kita. How long of Lord? Penderitaan ini sampai kapan? Habakuk pun itu yang didoakan kepada Tuhannya. Saya baca turun ke bawah ayat yang ketiga, dikatakan begini. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Jadi di masa itu kejahatan merajalela di jalanan-jalanan. Bukan cuma di gedung tertutup, di ruang terbuka, di mana-mana kejahatan liar banget pada waktu itu. Raja jahat, pembesar jahat, rakyat jahat sekali. Makanya dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Di depan mata terjadi, sehingga aku memandang kelaliman. Jelas, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Di jalanan-jalanan terbuka, perbantahan dan pertikaian terjadi. Apalagi itulah sebabnya ini yang terjadi ya,
hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab perhatikan, orang fasik mengepung orang benar. Kasihan orang benar dikepung sama orang fasik, dianiaya, ditindas, ya. Bahkan mereka mengalami banyak tindakan kejahatan. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik, hukumnya tumpul. Atau bagaimana ngomongnya ya? Tidak berlaku aturan hukum undang-undang, semuanya dilanggar. Hukum dibuat untuk dilanggar. Ini yang terjadi. Lalu hukumnya apa dong? Barangkali hukum rimba, saudara ya. Siapa yang kuat, dia yang hebat gitu. Siapa yang kuat, dia yang kaya, yang berhasil. Orang benar yang taat pada hukum firman Allah makin ditindas. Sampai saya ulang, Habakuk seperti kita, ketika hadapi aniaya, hadapi penderitaan yang menekan di hidup kita, kita paling cuma bisa mengadu sama Tuhan. Tuhan, sampai berapa lama lagi aku tertekan seperti ini? Sampai berapa lama lagi aku sakit kayak begini? Sampai berapa lama lagi Tuhan aku menghadapi ekonomi yang kesesakan, pekerjaan yang bangkrut seperti ini? Itu suara kita. Itu perkataan Habakuk, how long of Lord? Dan ternyata bukan cuma Habakuk, Daud pun sama. Saya coba tunjukkan, kasih pandangan sama saudara, supaya kita ngerti, oh sama juga ya. Daud juga begitu, sang Nabi Habakuk yang hebat pun, kita pun sama. Ketika seseorang manusia mengalami suatu situasi yang sulit, inilah erangan suara kita kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Ayo Bapak Ibu Saudara, bantu saya, kita sama-sama membaca ayat ini dengan suara yang keluar. Ayo keluarkan suaramu yang di rumah-rumah. Kita baca firman Allah ini. Mazmur 13 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kalau konteks kalimat perjanjian lama yang mengatakan Allah menyembunyikan wajahnya, itu bicara doa yang tidak dijawab. Daud merasa ketika dalam penderitaannya yang lama dikejar terus sama Saul. Saya itu kalau baca Daud penderitaannya, di hati saya itu bergelora. Rasanya mau menangis gitu kalau baca Daud. Seorang penyembah ini saudara ya. Lihat kata-katanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Rupanya terus dikejar sama masalah. Daud itu kita banget masalahnya. Kadang kita ngalami hidup kita kayak Habakuk, kadang kayak namanya Daud, terus menerus. Dan rasanya Tuhan menyembunyikan wajah. Kita yang merasa, padahal sebetulnya Tuhan itu ada di hadapan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang merasa kayak Daud, kok engkau tidak dengar doaku sampai kapan? Sampai berapa lama lagi Tuhan? Barangkali apa yang menjadi doanya Habakuk, apa yang menjadi doanya Daud, ini juga menjadi doa saudara. Kalau dengan hati terbuka, kadang-kadang kita tuh seperti ini. Sampai berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus kayak begini terus? Kapan kau pulihkan aku? Sampai berapa lama lagi Tuhan kau angkat kehidupanku? Sampai berapa lama lagi Tuhan kau sembuhkan penyakitku? Ternyata kalau kita bicara tentang yang namanya berapa lama lagi Tuhan, berapa lama, itu bicara waktu. Iya kan? Bicara waktu. Nah ketika kita bicara waktu, saya teringat Albert Einstein itu pernah mengatakan sebuah teori relativitas. Relativitas itu bicara tentang waktu itu relatif. Ya, teori relativitas. Waktu orang senang, saya tambahkan di sini, waktu terasa cepat. Betul ya, setuju ya? Waktu kita senang, bisnis sukses, duit banyak, keluarga baik-baik saja, menikmati hidup luar biasa. Waktu itu berlarunya buru-buru, cepat banget ya waktu itu gitu. Tapi coba bandingkan ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah yang berat, kita dalam penderitaan yang berat, kita merasa apa? Waktu itu terasa lama banget. Ya, kok nggak pagi-pagi sih, lama banget waktu. Itu yang terjadi. Padahal sebetulnya waktu yang sama Tuhan berikan pada kita dalam satu hari 24 jam.
Tapi pada waktu menderita, kita selalu berkata, berapa lama lagi Tuhan? Rasanya lama. Percayalah begini, Tuhan itu tidak mengulur-ulur waktu. Kalau ada dalam penderitaanmu, kesulitanmu, bebanmu lagi berat pagi ini, percayalah, ketika kita berdoa sesungguhnya, ketika kita berkata berapa lama lagi Tuhan, percaya gini, Tuhan menolong kita, menjawab doa kita tepat pada waktunya. Ya, Dia gak pernah terlambat. Cuman kita merasa kok lama banget sih Tuhan. Gini loh saudara, nikmati prosesmu, nikmati penderitaanmu. Ketika engkau merasa kok gak dijawab, kok terus menerus begini, jadi lama rasanya perasaan kita, padahal waktunya mah sama. Ya, seringkali, tapi inilah seringkali yang muncul dari mulut kita, berapa lama lagi Tuhan? Hari ini saya berharap bagaimana penderitaan orang benar, kita mulai menangkap sesuatu, ya, kita mulai dapat sesuatu dari Tuhan. Oh, ini kita banget. Tapi sesungguhnya ketika kita berkata berapa lama lagi Tuhan, Anda tetap harus yakin bagaimana orang benar menderita, nanti tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong kita. Nah, yang menarik, saya mau kasih perbandingan, saya mau tunjukkan sama saudara lewat firman Allah ini. Ketika Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Aku berseru penindasan, tidak kau dengar. Sampai berapa lama aku dan umatmu orang benar dianiaya, ditindas, tidak adil seperti ini. Sampai berapa lama lagi Tuhan? Ketika Habakuk tanya, Tuhan jawabnya halus. Nanti saya tunjukkan. Tuhan jawabnya sabar, jawab Habakuk. Ayub itu pernah tanya seperti itu sama Tuhan. Tuhan jawab. Tapi Tuhan datangnya menjawabnya tidak halus, tidak sabar seperti kepada Habakuk. Tuhan itu jawab Ayub itu di dalam badai. Gambaran saya, bahasa saya, kalau Anda ikuti pembacaan lengkap Ayub pasal 38 atau sampai Ayub pasal 40, itu Tuhan itu datang dengan muka merah padam. Ngerti bahasa itu kan? Tuhan marah besar sama Ayub. Sama Habakuk aneh ya, halus jawabnya, tek dijelaskan. Tapi kepada Ayub ketika dia bertanya tentang penderitaannya, aku saleh, aku jujur, takut akan Allah, kok menderita begini dan segala macam Tuhan datang dengan muka merah padam. Dalam badai dia menjawab. Coba kita lihat ayat ini, saya baca ayat ini ya. Ayub 38. Saya baca ayat 1. Maka ini dalam kalimat-kalimat ini diulang lagi di pasal 40 kalau Anda tahu. Saya baca ya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub sambil marah dengan merah padam ini. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Jelas nangkep kan? Ini kalimat-kalimat marah. Ini kalimat-kalimat yang gitu Tuhan rasanya. Lihat, siapa dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Karena omongannya Ayub itu seperti tidak berpengetahuan kan. Dia mengutuki hari kelahirannya, lebih baik aku jadi anak gugur. Dan segala macam, dia ngomong yang tidak-tidak tentang Tuhan kan. Hampir salah kan dia, dan memang sudah salah. Nanti dia memperbaiki diri. Dia ngomong tidak ngerti, seolah-olah Tuhan gak adil. Mustahil Tuhan gak adil. Makanya sampai ngomong perkataan tidak berpengetahuan. Ini ngomong sama siapa? Sama Ayub. Saya baca ayat 3. Bersiaplah, lebih keras, marahnya lebih kenceng Tuhan. Hei Ayub, bersiap engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayo sama-sama kita baca ayat 4, Bapak Ibu Saudara. 4, 2, 3. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Anda ngerti? Kalau kamu punya otak, punya pengertian, ayo kamu ngomong, cerita kamu. Kalau orang Jawa katakan, ayo ngomong-ngokon, ngomong-ngok itu. Ngomong-ngokon. Jadi seperti Tuhan marah. Tuhan itu datang kepada Ayub dengan muka yang merah padam. Kamu bicara tidak berpengetahuan. Ketika Tuhan mulai ngomong, jadi ketika Tuhan menjawab pertanyaan Ayub, sampai berapa lama lagi Tuhan? Tuhan itu ngomongnya panjang loh, panjang ngomongnya. Perhatikan,
Dari pasal 38 sampai pasal 41. Baca di rumah. Itu pasal-pasalnya, ayat-ayatnya panjang banget, panjang. Itu diserbu, diberondong terus sama Tuhan. Tidak mandek Tuhan, tidak berhenti ngomong. Saking marahnya Tuhan. Baca kalau Anda nggak percaya. 38 sampai 41 itu omongan Tuhan semua. Diserbu dia. 42-nya itu gambaran saya. Saya nangkapnya gini. Ayub itu orang Jawa katakan sampai delosor. Delosor dia. 42 ayat 1 dia berkata begini, pasal 40 ayat 1 dia kata gini, aku tahu Tuhan kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima Pak 6, aku mencabut perkataanku, bertobat dia, dan aku bertobat dalam debu dan abu, aku cabut perkataanku yang tidak berpengertian. Nungging dia. Orang Jawa katakan sampai delosor dia di hadapan Tuhan. 38 sampai 41 Tuhan marah sama dia. Pertanyaan dia, sampai berapa lama lagi Tuhan? Tuhan jawabnya keras. Karena komplainnya keras sisi Ayub itu. Maka Tuhan datang seperti itu. Tetapi kepada Habakuk, perhatikan ini. Tuhan datang menjawab dengan lembut, dengan manis. Saya tunjukkan ayatnya. Habakuk 1 ayat 5 sampai 9. Lihat ya ayat ini. Saya baca ya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa, perhatikan, dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Apa sih maksudnya ayat ini? Tuhan jelaskan sama yang namanya Habakuk. Habakuk, sekalipun aku jelaskan semuanya kepadamu, dikatakan gini, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu Habakuk, yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Kalau aku cerita semua, kamu gak percaya. Habakuk, kalau aku cerita semua yang terjadi menimpa kamu, umatmu, penderitaan, penindasan, aku ceritakan, bahasa lain, kamu tidak akan ngerti. Kamu belum paham sekarang. Kamu gak percaya, kamu gak ngerti apa yang ku ceritakan. Enak ngomongnya. Habakuk, berapa lama lagi Tuhan? Tuhan cerita, aku jelaskan tuh kamu gak ngerti. Kamu gak percaya aku ceritakan, kamu belum paham sekarang. Saya baca ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Ini kasihan Israel ya. Dipimpin raja jahat Yoyakim, ditindas dengan culas, diserobot tanah mereka dan segala macam. Lalu kemudian karena kejahatan raja ini Tuhan datangkan orang Kasdim, raja kerajaan yang kuat di masa itu. Makanya heran Habakuk sampai bertanya, Tuhan gimana caranya engkau ini mendidik orang benar dengan orang fasik, mengajar orang benar pakai cara orang fasik? Tuhan jelaskan, aku ceritakan kamu gak percaya, aku ceritakan toh kamu gak ngerti. Sebab sesungguhnya ayat 6, akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Dijelaskan sama Tuhan, detail ya. Bangsa yang garang, Kasdim bangsa yang jahat, garang, dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Terus ayat 7, bangsa itu dahsyat, bangsa Kadim, dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh. Mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Lihat, seluruh bangsa itu datang, bangsa Kasdim menyerang Israel, melakukan kekerasan. Lihat kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan seterusnya. Makanya bingung. Ini kalau Anda, saya dan Anda jadi Habakuk, kita kelenger bingung. Ini bagaimana maksudnya Tuhan? Hadapi Yoyakin sudah kelenger. Sekarang Tuhan datangkan penderitaan Raja Kasdim yang kekuatannya kayak angin timur menyerbunya datang. Bingung loh. Sudah tahu kekuatan angin timur bahasa ini? Angin timur itu kuat. Anda ingat peristiwa ketika Israel di Laut Teberau. Musa pukul itu laut, datang angin timur menerobos. Angin timur itu kuat banget, itu sampai membelah, menerobos Laut Teberau.
terbelah jadi dua, tersibak airnya. Itu kekuatan angin timur. Ayat ini gambarkan kekuatan serbuan kerajaan Kasdim, kayak angin timur dahsyatnya yang membelah laut Teberau. Makanya kalau Anda dijelaskan seperti Habakuk, kita akan bingung, loh kok gini Tuhan. Nah, kita belajar dengan cepat dengan waktu yang ada. Anda pernah nggak ngalami kebingungan dan hadapi masalah? Ada udah gini, kok nggak ada jalan keluar? Udah berdoa sama Tuhan, gimana sih Tuhan? Sampai kita bingung hadapi penderitaan. Kok lama nggak selesai? Kok belum ada jalan keluar? Nah, mari kita belajar bagaimana orang benar dalam menghadapi penderitaan. Tiru Habakuk. Ketika Habakuk bingung dalam menghadapi penderitaan, kok seperti ini? Tuhan udah ceritakan, dia nggak ngerti. Akhirnya bagaimana dia mengatasi kebingungannya? Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dia naik ke menara doa. Coba kita lihat. Habakuk pasal 2 ayat 1 dan 2. Saya baca dengan cepat, saya terangkan pendek. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ini menara doa yang sering Anda dengar itu diambil dari ayat ini ya. Di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Untuk apa? Untuk berdoa ya. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 1 ini bicara tentang dia naik ke menara doa, tempat yang tinggi, dan Habakuk berdoa kepada Allah dan Tuhan menjawab. Perhatikan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh atau pada batu-batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dalam kebingungannya, Habakuk naik ke menara doa. Dia berseru, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab lewat satu penglihatan. Tuhan datang menampakkan diri kepada Habakuk. Ini luar biasa loh. Dalam kebingungannya, Habakuk berdoa dengan cepat, dengan singkat. Pelajaran rohani apakah yang kita dapat dari pelajaran penderitaan orang benar yang dihadapi Israel, dihadapi Habakuk? Saking menderitanya begitu hebat sampai kebingungan mau bikin apa. Kalau ada di antara saudara menderita, belajar dari firman Allah pagi ini. Bagaimana cara mengatasi kebingungan kita? Bingung hadapi penderitaan, naiklah ke menara doa. Hidup dalam doa, berdoa. Ketika orang benar menderita, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi justru mendekat kepada Tuhan, berdoa. Nanti Tuhan jelaskan kepada Habakuk. Ya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tadi kan kita bacakan Habakuk pasal 2 ayat 1. Habakuk bertanya, how long of Lord, sampai berapa lama lagi aku berteriak penindasan, tapi tidak engkau tolong. Nah, ayat yang keempat ini Tuhan jelaskan pasal 2 ini. Tuhan katakan begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tuhan ngomong gini sama Habakuk, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan jelaskan akhirnya, gak usah bingung. Dalam penderitaan yang lama dihadapi umat Allah, akhirnya Tuhan kasih jawaban dalam kebingungannya. Habakuk, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekalipun orang benar menderita, tapi orang benar itu akan hidup oleh imannya, tetap beriman. Dan bukti iman di sini adalah Habakuk, dia nggak menjauh dari Tuhan, mendekat kepada Allah, naik ke menara doa. Daud itu pernah berkata seperti ini, Mazmur 39. Ya, 139 ayat 7 sampai 10. Ketika dalam penderitaannya, kesulitannya, kebingungannya, dikejar-kejar Saul, lama dia menderita, cukup lama. Dia bantu Saul, Saul balasannya mau bunuh dia. Dalam kebingungannya, bersama keluarganya juga dia menderita. Lahir Mazmur 139. Anda tahu lagunya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit. Berlari mendaki ke langit itu barangkali 300 km per detik, ya. Tapi dia berkata, aku ke langit, engkau ada di sana. Nanti ke bawah, aku ke dunia orang mati, ternyata engkau ada di sana. Dari perkataan Daud, gak bisa lari dari Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Daud pun mengajar kepada kita, jangan jauh dari Tuhan dalam penderitaan, justru mendekat kepada Tuhan.
poin pertama penting, belajar dalam penderitaanmu. Kalau kau menderita jangan ngomel, menderita jangan bersungut-sungut, jangan tinggalkan Tuhanmu. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Pagi ini pastikan, cek dirimu, apakah masih ada percaya iman kepada Tuhan? Kalau kau mulai bimbang, kau mulai ragu, kumpulkan imanmu yang solid. Kumpulkan percayamu, sebab Alkitab berkata, orang benar itulah ada dan saya akan hidup. Hidup itu berarti menang, hidup berarti sembuh, hidup berarti sehat. Oleh apa? Oleh percayanya. Engkau bingung hari ini? Ini jawabannya. Ini jawabannya. Belajar dari penderitaan orang benar. Jangan jauh dari Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, penderitaan bagi orang benar, jangan lupa, itu anugerah, kasih karunia. Baca ayatnya sama-sama, lalu kita selesai. Filipi pasal 1 ayat 29, puji Tuhan, haleluya. Ya, bisa menyelesaikan pagi ini pelajaran firman Tuhan ya. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan bagi orang benar itu kasih karunia. Udah semua orang kalau penderitaan kayak saudara. Coba bilang sama-sama saya, penderitaan bagi orang benar adalah kasih karunia. Coba Anda bisa mulai chatting, bagaimana orang benar menderita. Bahwa penderitaan bagi orang benar itu adalah kasih karunia. Sekaligus pada bagian akhir saya mau berkata pada saudara, kalau ada di antara saudara sedang menderita hari ini, ingat, itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Mungkin ada orang gak ngalami kayak saudara. Hari ini apa yang kau sedang alami, penderitaan yang sedang engkau hadapi, Alkitab katakan itu kasih karunia, itu anugerah daripada Tuhan. Sebab itu bersyukur, mendekat kepada Tuhan. Anugerah. Saudara, umur manusia itu Alkitab katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Coba saya pengen munculkan multimedia, itu Mazmur pasal 90 ayat 10 kah itu ya? Coba sama-sama kita baca, tolong dicek multimedia. Mazmur 90 kayaknya betul ayat 10 ya. Betul ya? Sama kita baca, betul saudara ya. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Cukup 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, dan kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan, dan kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan. Nanti kalau kita udah tua, udah jadi opa oma, saya udah jadi papa mama saya. Dulu saya remaja, dulu saya kecil, sekarang saya 50 tahun. Udah setengah abad saudara ya. Udah umurnya cukup lah dibilang dewasa. Ya, itu punya kebanggaan. Kebanggaannya apa? Kesukaran penderitaan itu kebanggaan loh. Dan kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan. Kok bisa sih penderitaan kebanggaan loh? Iya. Kalau saya cerita sama anak saya, Joel nomor 1. Joel, papa dulu memulai pelayan dari susah, dari gak punya apa-apa. Rumah ngontrak, jual cincin nikahnya papa. Cincin mama enggak. Mobil gak kayak gini, dulu mobil jelek, hujan mesti dilap. Bahkan pernah satu kali pernah putus juga saudara ya, pernah ngalami seperti itu. Ya masa dulu. Justru kesukaran saya banggakan sama anak saya. Coba kalau ada orang tua, ada cerita apa sih? Dulu opa itu zaman perang, zaman penderitaan, iya kan? Dulu papa usahanya gak gini, papa dulu susah, jadi sopir, papa jadi kernet, papa jadi kuli, mungkin ada cerita. Sekarang ada sukses, yang ada banggakan apa? Saya yakin kesuksesan memang kita banggakan. Tapi seringkali kalau kita ngomong sama orang yang masih di bawah, masih merintis, orang muda, nasihat kita apa? Penderitaan kita. Saya kalau kasih nasihat kepada pendeta-pendeta yang masih muda, yang lebih muda maksudnya dari saya, masih merintis. Kalau saya dipercayakan sharing sama murid-murid sekolah Alkitab mengajar, yang saya sharingkan penderitaan loh. Dulu om ini, namanya mereka di bawah saya panggil saya om kan. Dulu om merintis gak gampang, ada masalah, penderitaan yang aku ceritakan. Surat izinnya dibikin susah, oh saya ceritakan semua. Mau beli tanah susah, cerita semua. Penderitaan itu anugerah loh.
Itu kasih karunia loh. Alkitab katakan kebanggaannya adalah penderitaan kesukaran. Jadi saya ulang bagian akhir, jangan mengeluh kalau menderita. Karena semua dalam kehendak rencana, ikuti prosesnya Tuhan. Orang benar itu akan hidup oleh iman, dan pada waktunya Tuhan tolong kita tepat pada waktunya. Dan justru penderitaanmu yang sudah engkau lewati, tekanan hidup yang berat kita lewati, itu jadi kebanggaan kita. Dulu papa pernah ngalami ini, jemaat aku pernah ngalami ini, dan Tuhan tolong aku. Anda bisa cerita kepada orang lain. Penderitaan itu kebanggaan, anugerah Tuhan. Jangan ngomel. Pagi ini kita belajar 2 perkara. Bagaimana orang benar menderita. Yang pertama, jangan pernah jauh dari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Yang kedua, penderitaan itu kasih karunia, anugerah Tuhan, kebanggaan buat kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.